Umar Nurmagomedov lagi dalam misi besar, teman-teman. Setelah sempat jatuh dari jalur emas, kali ini dia balik lagi ke arena buat rebut posisi penantang sabuk juara. Dana White sendiri sih kelihatan adem-adem aja, nggak masalah kalau Umar dapat kesempatan lagi. Tapi ya jelas, si bos UFC itu nggak bakal ngasih tiket gratis. Semacam ada syarat khusus yang harus dilakukan Umar di acara UFC 321 minggu besok. Lawannya kali ini juga bukan sembarang petarung, Mario Bautista, teman-teman. Dua-duanya udah lama nongkrong di daftar teratas dan lagi berebut posisi buat jadi calon penantang Merab Dvalishvili, sang juara yang lagi on fire. Pemenang duel ini bisa aja langsung masuk antrian terdepan buat duel perebutan gelar, tapi masalahnya, situasinya agak ribet. Karena si Dvalishvili udah dijadwalin buat lawan Petrian di UFC 323 bulan Desember nanti. Nah, kalau Dvalishvili menang, belum tentu juga dia langsung balik oktagon di awal tahun depan. Bisa jadi dia mau istirahat dulu, dan itu bikin posisi calon penantang berikutnya makin menggantung. Tapi buat Umar dan Bautista, kesempatan nggak bisa nunggu. Mereka harus perang total di Abu Dhabi biar bisa nunjukin ke dunia kalau mereka pantas naik ke level juara. Waktu konferensi pers pra-event, suasananya lumayan panas tapi santai. Umar dengan gaya khasnya, tenang tapi pede, nembak langsung pertanyaan ke Dana White soal status pertarungan ini. Dia pengen tahu, apa duel lawan Bautista ini bisa dihitung sebagai eliminator buat sabuk juara. Dana White nyengir dan ngebalas dengan nada yang jelas-jelas ngasih tantangan. Kalau mau dianggap penantang nomor 1, tampil dulu di oktagon kayak monster dan bikin semua orang di arena teriak. Nih, baru calon juara. Question it's possible to this fight contender, me and Mario. Go out there and put on a show on Saturday that makes people go, damn, one of these guys should be fighting for the title next. Okay, we're gonna do it. Lo tahu sendiri teman-teman, satu-satunya kekalahan itu jadi noda pertama di karir sempurnanya. Sebelumnya dia nggak terkalahkan di 18 laga beruntun, termasuk kemenangan gila atas Cory Sandhagen yang ngebawanya ke perebutan sabuk lawan Dvalishvili. Tapi malam itu di UFC 311, segalanya berubah. Dvalishvili berhasil menghentikan laju sempurna Umar dan bikin dia ngerasain rasanya kalah untuk pertama kali. Sejak kekalahan itu, Dvalishvili malah makin ganas, sukses 2 kali mempertahankan sabuknya. Sementara Umar harus puas jadi penonton, nunggu momen buat balik ke jalur perebutan gelar. Tapi yang menarik, Umar udah berubah. Sekarang dia nggak terlalu fokus mikirin Dvalishvili lagi. Buat dia, sabuk itu yang utama. Siapapun juaranya nanti, entah Dvalishvili atau orang lain, yang penting dia bisa rebut tahta itu kembali ke tangan Nurmagomedov family. Banyak yang bilang Umar sekarang harus lebih kejam di oktagon kalau mau narik perhatian Dana dan fans. Udah setahun lebih dia nggak menang lewat penyelesaian cepat. Padahal dulu, di 4 laga awalnya di UFC, 3 lawannya dibikin tumbang sebelum bel bunyi akhir. Terakhir kali dia nyelesain pertarungan lewat submission atau TKO itu Januari 2023. Jadi wajar aja kalau banyak yang pengen lihat dia balik ke gaya lamanya yang nggak kasih ampun. Cuma masalahnya, Bautista ini bukan petarung sembarangan juga. Nih orang lagi di mode panas terus, 8 kali menang beruntun dan ngebantai beberapa nama besar kayak Jose Aldo dan Patchy Mix lewat perolehan angka yang solid banget. Dia tipe petarung yang susah banget dijatuhin dan selalu ngasih tekanan dari awal sampai akhir ronde. Jadi buat Umar, ini bukan sekadar comeback biasa, tapi ujian berat buat ngebuktiin apakah dia masih layak disebut elite bantamweight. Menariknya lagi, dari cara Umar ngomong ke media, dia kelihatan gak terlalu peduli mau menang cepat atau harus berjuang sampai 15 menit penuh. Dia cuma pengen tampil lepas dan nunjukin semua kemampuan yang selama ini ditahan. Buat dia, ini bukan cuma soal menang, tapi soal nunjukin ke semua orang kalau darah Nurmagomedov masih mengalir deras di dalam dirinya, disiplin, kuat, tapi juga berani tampil beda. Pertarungan lawan Bautista bisa dibilang bakal jadi titik balik karirnya. Kalau dia menang dengan gaya spektakuler, apalagi sampai bikin finish, Dana White bisa aja langsung kasih lampu hijau buat perebutan sabuk lagi. Tapi kalau cuma menang tipis, atau malah kalah, bisa jadi jalannya menuju sabuk bakal makin panjang. Di dunia UFC yang kejam ini, kadang satu performa buruk aja bisa bikin lo turun jauh dari radar. Tapi lo tahu sendiri gimana keluarga Nurmagomedov, teman-teman. Mereka nggak kenal kata mundur. Buat mereka, kekalahan itu cuma bahan bakar buat bangkit.
Umar sekarang kelihatan jauh lebih tenang, lebih fokus, dan lebih lapar. Dia udah belajar dari kejatuhannya, dan kali ini dia pengen buktiin kalau dia nggak cuma adik sepupu Khabib, tapi petarung yang punya warisan sendiri di UFC. Jadi intinya, UFC 321 nanti bakal jadi ajang pembuktian besar buat dua orang, Umar Nurmagomedov yang lagi ngejar penebusan, dan Mario Bautista yang pengen nunjukin kalau dia pantas dapat shot ke sabuk juara. Siapapun yang menang, dunia bakal memperhatikan. Tapi kalau Umar bisa balik tampil ganas kayak dulu, kagak mustahil Dana White bakal langsung mikir, ya ini dia penantang sejati. Tom Aspinall akhirnya bakal ngerasain gimana rasanya jadi raja sejati divisi kelas berat UFC. Setelah berbulan-bulan cuma pegang sabuk sementara gara-gara drama dan tarik ulur era Jon Jones, kini dia resmi naik takhta jadi juara tak terbantahkan. Dan Sabtu ini, di UFC 321, dia bakal ngejalanin ujian perdana sebagai pemegang sabuk utama. Lawannya pun bukan kaleng-kaleng, Cyril Gane, si petarung teknikal asal Prancis, yang terkenal licin dan susah banget ditumbangin. Buat Aspinall, ini bukan cuma soal mempertahankan sabuk. Ini semacam momen buat nunjukin ke dunia kalau dia emang layak jadi pewaris singgasana yang dulu sempat dikuasai Jones. Tapi di balik semua itu, mulai muncul drama baru di dunia kelas berat. Beberapa nama besar udah ngintip peluang buat ngegulingin Aspinall dari tahta, dan salah satu yang paling mencolok adalah Ante Delija, mantan juara kelas berat PFL yang baru aja bikin debut brutal di UFC. Delija datang dengan reputasi sadis. Di debutnya di UFC Paris, dia nyapu bersih Marcin Tybura lewat KO yang bikin semua orang langsung noleh. Dari situ, posisinya langsung melonjak ke 10 besar, dan semua orang mulai ngomongin kemungkinan dia bakal naik cepat ke perebutan sabuk. Tapi ada satu hal yang bikin situasi ini agak unik. Delija ternyata rekan latihan lama Aspinall. Mereka udah sering spar bareng, saling bantu di gym, bahkan udah kayak saudara sendiri di dunia MMA. Nah, inilah yang bikin publik heboh. Karena Aspinall sempat ngomong ke media kalau dia nggak pengen berantem lawan Delija. Katanya sih, kalau sampai UFC maksa ngatur duel itu, dia mendingan lepas sabuknya aja. Kalimat itu langsung bikin Dana White bereaksi. Bos UFC itu jelas nggak terlalu suka sama alasan semacam itu. White percaya kalau di dunia pertarungan, urusan teman atau saudara nggak bisa jadi penghalang. Banyak petarung udah pernah saling hantam meskipun dulunya temenan atau bahkan satu tim. Buat dia, kalau lo udah di puncak, satu-satunya hal yang penting adalah ngebuktiin siapa yang terbaik. Tapi ya, di sisi lain, White juga masih ngasih ruang buat keputusan Aspinall. Dia ngerti tiap petarung punya prinsip dan batasannya sendiri. You know what I think about that before you even ask me. I hate that, many friends, relatives, name it, have all fought each other before. It doesn't determine whether you are friends with somebody or you hate somebody. You're competing against them to see who the best is, but that's his decision. These guys, when you become a world champion and if he defends the title and does whatever he does, to even think about vacating it because you don't want to compete against somebody is absolutely insane. But he's a grown man, that's up to him. Walau begitu, sikap Aspinall ini bikin banyak fans jadi mikir. Kalau dia benar-benar nggak mau duel lawan Delija, siapa yang bakal jadi lawan potensial berikutnya? Karena di puncak kelas berat sekarang, pilihannya makin tipis. Nama-nama kayak Sergey Pavlovich, Curtis Blaydes, atau bahkan Tai Tuivasa bisa aja jadi opsi. Tapi hype terbesar tetap mengarah ke Delija. Masalahnya, sampai sekarang, UFC belum ngumumin rencana buat pertarungan berikutnya si Delija. Tapi gosipnya, dia bakal ketemu lawan berat lain buat ngukuhin posisinya di 5 besar dulu, sebelum benar-benar nyentuh sabuk. Jadi, di tengah semua drama dan intrik antar teman ini, Aspinall harus ngebuktiin dua hal sekaligus. Pertama, kalau dia emang layak disebut juara sejati, bukan cuma warisan dari masa pensiunnya Jon Jones. Kedua, kalau dia bisa tetap profesional di dunia yang gak kenal kata teman pas udah di dalam oktagon. Karena di UFC satu-satunya bahasa yang diakui cuma satu, siapa yang bisa bikin lawannya roboh duluan. Kalau nanti Aspinall bisa lewat ujian ini dengan kemenangan meyakinkan, mungkin dia bakal punya ruang buat ngatur arah karirnya sendiri,
termasuk apakah mau tetap ngehindarin duel lawan Delija atau akhirnya nerima nasib dan ngelawan kawan lamanya demi sabuk emas itu. Tapi kalau dia kalah, cerita bakal berubah total. Dunia bakal langsung rame, dan nama-nama baru kayak Delija bakal makin siap ngambil alih tahta. Ilia Topuria, si El Matador yang lagi naik daun, masih jadi bahan omongan paling panas di divisi kelas ringan UFC. Sejak dia ngerebut sabuk 155 pon lewat KO brutal atas Charles Oliveira di UFC 317, namanya makin menggema di seluruh dunia MMA. Tapi anehnya, sampai sekarang dia belum juga dapat jadwal buat mempertahankan gelarnya yang pertama. Semua orang udah nunggu-nunggu siapa lawan berikutnya, tapi UFC masih aja bikin misteri. Setelah duel gila lawan Oliveira itu, Topuria langsung adu muka sama musuh lamanya, Paddy Pimblett, di tengah oktagon. Momen itu bikin fans heboh dan yakin banget kalau duel dendam antara dua petarung penuh ego ini bakal kejadian. Tapi ternyata, Dana White malah kayak nggak terlalu niat ngebahasnya. Dia bilang masih belum ada pembicaraan serius soal pertarungan itu, meskipun rumor udah beredar di mana-mana kalau Topuria dan Pimblett bisa aja ketemu awal tahun depan, pas UFC mulai kerjasama baru sama Paramount. Padahal kalau dilihat dari hype-nya, pertarungan mereka tuh bakal jadi salah satu laga paling rame di 2026 nanti. Dua petarung muda yang sama-sama nggak tahu takut, sama-sama punya lidah tajam, dan sama-sama jago bikin panas suasana. Tapi buat saat ini, White dan tim matchmaker UFC kayak masih mau lihat arah karir Topuria dulu sebelum nentuin lawan pastinya. Sementara itu, Pimblett sendiri lagi ngerangkak naik di ranking kelas ringan. Dia sekarang duduk di posisi 6 besar, tapi di atasnya masih ada beberapa nama berat. Secara logika, dia mungkin harus ngalahin 1 atau 2 nama top dulu biar bisa nyentuh sabuk juara. Tapi yang bikin situasi ini menarik, rekor UFC-nya masih bersih, 7 kali tanding, 7 kali menang. Belum lagi, perseteruan lamanya sama Topuria udah kayak bahan bakar promosi gratis buat UFC. Jadi walaupun secara peringkat dia belum terlalu pantas, hype dan sejarah mereka bisa aja langsung melempar dia ke title fight tanpa nunggu lama. We're always exploring lots of different things. Well, listen, obviously it's a fun fight. People would like to see that, but I don't know. As of right now, no, we haven't made that fight. We're trying to figure out what's next for Topuria. Ya, lo tahu sendiri gimana gaya Dana White, teman-teman. Dia suka main aman sebelum ngumumin sesuatu. Tapi, dia juga ngasih kode kalau semua hal bisa aja kejadian sewaktu-waktu. Tapi yang paling bikin fans Topuria panas dingin justru soal satu impiannya yang dari dulu belum kesampaian, bertarung di tanah kelahiran sendiri, Spanyol. Dia udah lama banget ngomong pengen bawa UFC ke Santiago Bernabeu, stadion megahnya Real Madrid. Bayangin aja, teman-teman, ribuan orang Spanyol teriak nama El Matador di depan stadion legendaris itu bakal jadi momen sejarah buat Eropa. Waktu ditanya soal kemungkinan itu, White kelihatannya setuju kalau ide tersebut keren banget dan masuk akal. Dia bahkan ngasih sinyal kalau nggak cuma Spanyol, tapi juga mungkin negara lain seperti Georgia buat merab di Valishvili bisa dapat kesempatan serupa. Jadi bisa dibilang UFC sekarang lagi buka pintu buat memperluas pertarungan ke tanah asal para juara. Tapi balik lagi ke Topuria, sang juara muda ini lagi berdiri di persimpangan penting. Di satu sisi, dia punya kesempatan gede buat ngebawa UFC ke level global lewat event di Spanyol. Di sisi lain, dia juga harus siap ngadepin tantangan baru, entah itu dari Pimblett yang lagi haus pembuktian, atau dari petarung kelas atas lain yang udah ngantri nunggu kesempatan rebut sabuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.